Dan akhirnya yang saya praduga selama ini benar-benar terjadi. Akhirnya kaum Rohingya masuk ke Indonesia, rek. Halo rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, ada Cak Lonjong di sini. Salam lonjong. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke teman-teman, seperti yang tertera pada judul ya. Hari ini saya akan membahas tentang permasalahan Rohingya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di video saya yang sebelumnya saya pernah membahas tentang Rohingya yang semakin hari sepertinya semakin melunjak ya, terutama di Malaysia. Jadi kejadiannya itu di Malaysia ya, saya bahas. Jadi di video tersebut saya berstatement bagaimana jika Rohingya berkelakuan seperti itu ya di Indonesia. Teman-teman bisa melihat videonya di atas ini ya. Dan beberapa hari belakangan saya juga membaca dan mengikuti berita bahwa Rohingya sekarang sudah mulai masuk dan memperoleh izin untuk mendarat di Indonesia. Wow. Oke rek, jadi menurut kabar berita yang saya baca ya di salah satu laman media sosial Indonesia ya, jadi sebanyak 94 pengungsi etnis Rohingya ini terdampar di perairan Aceh Utara ya, diselamatkan nelayan di desa Lancok, Lok Semawe ya, pada hari Kamis tanggal 26 Juni kemarin. Ada salah satu seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Melayu ini mengaku mereka pergi dari Bangladesh untuk menuju ke Malaysia. Jadi ketika mereka berada di desa Lancok ya, mereka dibawa ke daratan oleh para nelayan ya, setelah mendapat desakan oleh para penduduk sekitar tersebut ya, dengan alasan kemanusiaan lah. Jadi untuk pemerintah setempat ya, sempat ini menolak menurunkan para pengungsi ke darat ya, dikarenakan takut akan terkait pandemi COVID-19. Namun warga di sekitar ini terus mendesak dikarenakan rasa kemanusiaan dan kasihan melihat Rohingya yang terdampar di lautan. Dari cerita warga setempat ya, warga Aceh ini, dia ini berbicara dari hati ke hati ya. Mereka ditolak di Malaysia, mereka di mana-mana ditolak, hanya Aceh yang mau terima ya. Ini menurut salah satu warga desa Lancok ya. Nah, di sini saya menemukan poin yang menarik ya. Jadi menurut cerita yang tersebar, mereka itu di Malaysia ditolak, di mana-mana ditolak. Nah, ini yang perlu diperjelas lagi. Di mana-mana ditolak ini di mana saja. Jadi akhirnya saya juga ingin tahu, ataukah hanya di Malaysia saja, ataukah di negara-negara lain seperti itu juga. Sampai ada beberapa postingan seperti ini ya. Rongek nak ke Malaysia tetapi diselamatkan Indonesia. Oke, biar Indonesia miskin tapi punya hati dan perasaan. Nggak macam orang jiran sebelah sok kaya, katanya Islamnya Melayunya kuat, tapi nggak punya hati dan perasaan. Oke. Jangan panas dulu ya, kita lanjut. Terbaik Indonesia punya jiwa besar membantu orang kesusahan, di akhirat mendapat surga. Setahu saya di akhirat masih belum ada surga ya. Setahu saya di akhirat belum ada surga. Jadi ketika ada surga nanti, ketika terjadinya hari peradilan nanti atau hisab ya, baru ditentukan mau masuk neraka atau surga. Jadi kesimpulannya setahu saya di akhirat masih belum ada surga ya. Kalau salah tolong disalahkan, komen di bawah ya. Alhamdulillah kaum muslimin Rohingya telah diizinkan mendarat di Lancok Bayu ya. Demi rasa kemanusiaan kita wajib membantu muslim Rohingya yang terkatung-katung di tengah laut ya. Hari ini mereka yang butuh pertolongan, siapa tahu esok
ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin ini yang saya garis besar ya. Poin yang sangat penting karena apa? Yang saya takutkan ini ya, ada beberapa pihak yang akhirnya memandang, halah Malaysia sama Rohingya aja tega, katanya Islamnya kuat ya, kekerabatan antar Muslim itu sangat erat sekali. Buktinya Rohingya diusir ya. Takutnya saya ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Mungkin jika orang berpikir seperti itu karena mereka tidak tahu apa masalahnya, apa yang terjadi selama mereka berada di Malaysia ya. Makanya mungkin ada beberapa pandangan-pandangan atau berpikir seperti itu. Kenapa mereka ditolak di Malaysia? Karena sebenarnya ada beberapa masalah atau kasus yang mungkin sebagian warga Indonesia masih belum tahu apa yang terjadi di Malaysia. Dan ini memang sebenarnya yang saya takutkan, Rek. Jadi antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia ini akhirnya bersalah sangka ya, bersalah sangka. Ini Malaysia ngapain sih? Rohingya udah jelas-jelas kesusahan kok malah ditolak, ya kan? Kenapa tidak dibantu? Katanya sama-sama Muslim. Itu yang mungkin ada di pikiran netizen Indonesia. Tetapi berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh netizen Malaysia. Why? Kenapa warga Rohingya malah diusir atau dibuat seolah-olah mereka ini sudah tidak mau menerima lagi warga Rohingya? Oke, jadi sebelum nantinya malah salah paham ya, tidak karo-karuan menyimpulkan sesuatu yang salah ya. Jadi di sini kita intinya saya mau teman-teman husnudon saja ya. Lalu kira-kira apa Cak alasan Malaysia sampai sebegitunya tidak mau menerima Rohingya? Oke, di sini saya tidak akan menjawab statement saya karena di video sebelumnya saya sudah pernah memberikan statement. Jadi saya akan mengcopy membacakan secara langsung kepada teman-teman agar teman-teman lebih paham ya, apa masalah sebenarnya kenapa pihak Malaysia sudah tidak mau menerima Rohingya ya. Jadi ini ada salah satu komentar yang saya temukan di media sosial, ada Kamil Ahmad, sepertinya dia dari Malaysia ya. Terima kasih saudaraku warga Aceh yang menerima Rohingya ya. Kami dari Malaysia udah nggak sanggup lagi menerima mereka ini. Pintu kami udah tertutup rapat untuk mereka datang ke negara kami. Cukuplah udah hampir 300.000 orang Rohingya berada di bumi Malaysia sekarang ini. Wow, oke. 300.000 itu banyak sekali ya. Tetapi yang diterima oleh para pelayan dari Aceh ini ya, ada sekitar 94 pengungsi ya. Jadi tidak sampai 1.000. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ada di Indonesia ya, terutama warga Aceh, jadi jangan salah kaprah, jangan salah pengertian kalau di Malaysia tidak ada kaum Rohingya. Masih ada, Rek. Bahkan 300.000 coba. 300.000 itu angka yang sangat besar sekali menurut saya ya. Oke, kita lanjut lagi. Semenjak hampir lebih 30 tahun dulu kami membenarkan mereka masuk dan tinggal dengan bebas di negara kami. Mungkin saudaraku di Indonesia tertanya, mengapa kamu nggak mau menerima lagi Rohingya datang ke negara Malaysia? Nah, ini ya poinnya. Di sini kami jelaskan. Oke, yang pertama adalah sekarang Rohingya bukan lagi berstatus pelarian, ya. Mereka sudah selamat di Myanmar, tidak lagi dibunuh atau dizolimi lagi oleh militer atau penduduk Myanmar. Oke, di sini mungkin teman-teman sudah jelas ya. Yang kedua, Rohingya yang datang ke Malaysia sekarang ini bukannya dari Myanmar. Oh, oke. Tapi dari kawasan kamp pelarian Cox's Bazar di Bangladesh. Di sini mereka hidup aman dan dibantu oleh PBB ya. Yang tiga, Malaysia sudah menempatkan dokter, tentara dan hospital tentara Malaysia di kamp Cox's Bazar untuk memberi bantuan kesehatan percuma untuk pelarian ini. Jadi sudah lebih 10 tahun hospital tentara ini di sini. Oke. Yang keempat, pelarian Rohingya yang berada di Malaysia banyak menimbulkan masalah kepada kami sebagai rakyat Malaysia. Antaranya, wah, ini lebih banyak lagi ya. Yang pertama adalah melakukan kegiatan jenayah. Oke, seperti membunuh, merompak, mencuri, menipu, merogol, jual dada, bergaduh dan memukul orang Malaysia. Oke, memukul orang Malaysia. Yang kedua, orang Rohingya ini amat pengotor, selalu didapati membawa pelbagai penyakit termasuk virus COVID atau corona.
Yang ketiga, orang Rohingya ini degil, biadab, pengotor, terlalu tamak, amat kurang ajar, kurang agama, hingga kebanyakannya tidak tahu membaca Fatihah. Membaca Fatihah tidak mau atau tidak tahu. Oke, tidak mau bercampur dengan masyarakat Malaysia, tidak menghormati orang Malaysia. Oke. Ya, sangat disayangkan ya. Why? Kenapa seperti itu ya? Saya saja yang tidak bertempat tinggal langsung di Malaysia, ya teman-teman tahu sendirilah ya bagaimana saya membuat konten YouTube ini yang berhubungan dengan Malaysia, dan sebisa mungkin sekuat tenaga saya agar bagaimana terciptanya sebuah hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia ya. Oke, next. Yang keempat adalah udah berani menuntut hak sebagai rakyat Malaysia, malah pernah membuat protes besar di KL untuk diberikan kerakyatan Malaysia ya. Yang kelima, Rohingya di Malaysia bila ada duit maka duit tersebut dikirim pada keluarga di penempatan pelarian di Cox's Bazar di Bangladesh untuk keluarga mereka datang ke Malaysia. Oh begitu, jadi mereka ngumpulin duit ya, ngirim duit di keluarganya yang berada di penempatan pelarian di Cox's Bazar di Bangladesh ya. Jadi dikirim duit agar bisa malah ayo datang ke sini aja ke Malaysia lebih enak. Nah, gitu ya. Dan sekarang ini udah ada 300.000 orang Rohingya di Malaysia dan beberapa lagi ramai yang mau masuk dan tinggal di Malaysia. Adakah kami rakyat Malaysia mau banyak lagi Rohingya ini berjuta untuk orang masuk ke Malaysia? Maaf, kami tidak lagi boleh membenarkan Rohingya masuk ke Malaysia dan bisa mengancam kami warga Malaysia. Maaf, tidak ada lagi Rohingya di Malaysia. Stop. Kami udah tersiksa sekarang ini dengan orang Rohingya ini. Kami mau kerajaan Malaysia mengantar pulang semua Rohingya di Malaysia. Nah, itu ya. Jadi penjelasan yang amat panjang ya. Jadi semoga teman-teman di Aceh terutama bisa lebih sedikit mengerti ya. Dan ketika saya scroll ke bawah, saya juga menemukan ada beberapa komentar yang cukup menarik ya dari Safa Mazlan ini. Kalau udah nggak mau bantu, jangan dihasut yang buat kebaikan, jangan malukan orang Malaysia. Setiap manusia itu tak sama, jadi husnudzon lebih baik. Kita percaya pada janji Tuhan udah ya. Biar segala kebaikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rakyat Malaysia, saya syukur warga Aceh masih punya sifat terpuji. Semoga Allah membalas segala kebaikan Anda. Nah, ini ya. Dan terus saja ya, bukan menghasut, tapi 10 tahun yang akan datang Aceh akan menerima nasib yang sama seperti Malaysia. Percayalah, sebab kebanyakan yang kita tahu orang Rohingya ini memang terkenal dengan sikap kurang ajar. Nah, pernah mari minta sedekah di rumah bagi. Nah, intinya seperti itulah ya. Akhirnya terjadi argumentasi ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya memang saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak ya. Bukannya saya melarang warga Aceh, tidak sama sekali, karena itu adalah sebuah hal yang kebaikan di mana sesama Muslim terutama ya, kita diharuskan saling bantu membantu. It's okay, tidak masalah, husnudzon saja ya. Tetapi mungkin dengan video seperti ini ya, dengan pemberitahuan dari saudara kita yang ada di Malaysia, warga penempatan asli, mungkin teman-teman Aceh juga setidaknya bisa lebih sedikit berhati-hati ya. Tetapi di satu sisi lain, mungkin juga 94 pengungsi Rohingya ini mungkin tidak seperti itu ya, mungkin tidak seperti yang ada di Malaysia ya. Jadi kita husnudzon saja. Seandainya memang ya, ternyata seandainya kalau 94 pengungsi itu ya agak kurang ajar ya, ditolong, dibantu malah meminta yang berlebih, ya sudah, wallahu alam ya. Yang penting dari saudara Malaysia tadi sudah mengingatkan ya, ada saudara Malaysia sudah menyampaikan ya kalau mau bantu aja, enggak apa-apa, husnudzon aja ya. Jangan malah ditakut-takuti. Walaupun begitu mereka juga sama-sama Islam seperti kita kan. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya ya wallahu alam ya. Kita boleh menerima masukan seseorang, tetapi juga kita tidak bisa membendung bagaimana orang berbuat baik ya. Sangat tidak terpuji saya kira jika ada orang berbuat baik tetapi malah kita melarangnya. Jangan. Nah, itu rasanya kok agak kurang terpuji saya rasa ya. Bener juga ya. Ya, intinya pandai-pandailah kita untuk menyaring segala informasi ya. Mungkin teman-teman dari Aceh bisa melihat dulu, dipantau ya, seperti apa Rohingya selama beberapa bulan ya,
Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Malaysia? Ya, wallahu alam ya. Kalau seandainya tidak seperti itu, ya alhamdulillah ya, berarti mungkin sudah berubah atau tidak seperti itu ya. Jika memang seperti digambarkan netizen Malaysia bahwa orang Rohingya itu berdegil, pengotor, bla 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 dan lain sebagainya, kita serahkan kepada pemerintah sekitar saja ya bagaimana tindakan selanjutnya ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Cak Lonjong. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video ya. Karena sememangnya saya adalah manusia yang penuh dosa, manusia yang tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Cak Lonjong, salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Dadah.